Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilman Nado Novaldi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis tapak pada perancangan arsitektur 5, yang merupakan bangunan mixed use building. Pertama di sini ada analisis makro. Untuk analisis makro sendiri ini terdapat informasi, yaitu Kota Jakarta Pusat merupakan wilayah yang memiliki geografi yang sangat strategis, karena berada di jantung ibu kota negara. Tentunya sebagai wilayah yang dipenuhi oleh banyak perkantoran, mulai dari kantor pemerintah, kantor perwakilan negara asing, hingga kantor bisnis. Untuk batas wilayah sendiri ini pada bagian utara merupakan Jalan Ki Haji Zainal Arifin dan Jalan Ketapang. Untuk arah selatan, yaitu Jalan Pramuka, Kali Ciliwung atau Banjir Kanal, dan Jalan Jenderal Sudirman. Untuk arah timur, yaitu Jalan Jenderal Ahmad Yani. Dan sedangkan yang terakhir ini ada pada arah barat, yaitu Jalan Palmera, Jalan Aibda Kais Tubun. Untuk luas wilayah pada kota Jakarta Pusat ini seluas 52 km persegi dan pada jumlah penduduk itu sebanyak 1.134.962 jiwa. Nah, untuk jarak menuju fasilitas tersebut pada lokasi tapak ini yaitu dari arah yang paling dekat ini terdapat RSUD Johar Baru sejauh 1,8 km. Dan selanjutnya ada Gatot Subroto Army Hospital sejauh 2,7 km. Dan untuk tempat rekreasi, di sini ada Monumen Nasional sejauh 3,7 km. Dan pusat pembelajaran yaitu Perpustakaan Nasional Indonesia sejauh 3,8 km. Dan selanjutnya ada analisis mezo. Untuk informasi analisis mezo ini adalah Kecamatan Cempaka Putih merupakan wilayah yang sebagian besar terdiri dari perkantoran, pusat perbelanjaan, dan pemukiman penduduk. Kecamatan ini terdiri dari 30 RW yang tersebar di 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Rawasari, Cempaka Putih Timur, dan Cempaka Putih Barat. Untuk batas wilayah sendiri ini, pada arah utara yaitu Jalan Lejen Suprapto, untuk arah selatan yaitu Jalan Pramuka, dan arah timur Jalan Jenderal Ahmad Yani, dan yang terakhir ini arah barat yaitu Jalan Mardani Raya. Untuk luas wilayah ini seluas 4,76 km persegi. Dan untuk jumlah penduduk sebanyak 99.263 jiwa. Nah, di sini ada jarak menuju fasilitas pada lokasi tapak. Nah, untuk yang terdekat di sini ada bagian pada arah utara, yaitu nilai rata-rata ini sejauh 1,7 km, yang dimana ini merupakan pemukiman penduduk. Kita bisa melihat tanda pada pemukiman penduduk ini terdapat kantor Kelurahan Harapan Mulia, Puskesmas Kecamatan Kemayoran, dan Geria Agung Permai. Dan selanjutnya ini kedua ada bagian pada barat yaitu sejauh 2,1 km yang dimana pada bagian tersebut merupakan pusat perbelanjaan yaitu terdapat Pasar Johar, Gembrong Lama, Pasar Poncol, dan yang terakhir ada Plaza Kenari Mas. Nah, sedangkan untuk arah timur ini merupakan layanan kesehatan atau rumah sakit, yang dimana sejauh 4 km. Di sini ada Rumah Sakit Yasri, Rumah Sakit Islam Jakarta, Rumah Sakit Pertamina Jaya, dan RSUD Cempaka Putih. Dan yang terakhir ini ada arah selatan, yang dimana pada bagian ini sejauh 2,5 km dari lokasi saya tersebut. Di sini terdapat tempat rekreasi atau olahraga, dan juga di sini ada toko bangunan. Yang dimana pertama di sini ada Arcica Sport Center, ada lapangan Arcici, ada Mitra 10 Percetakan Negara, dan ada toko Kemenangan Jaya. Sedangkan untuk analisis mezo di sini adalah alamat lokasi ini terdapat Jalan Cempaka Putih Raya, RT 1 RW 1, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, di sini untuk keterangan warna hijau ini merupakan lokasi tapak. Untuk warna oranye merupakan jalan besar pada arah utara, dan untuk warna kuning ini merupakan jalan kecil pada arah barat, timur, dan selatan. Untuk regulasinya sendiri ini luas tapak ini seluas 10.000 meter persegi atau 1 hektar dengan KDB 60%, yaitu dari total 10 meter persegi sama dengan 6.000 meter persegi. Dan sedangkan untuk KLB-nya di sini dari 3,5%, dari luasan 10.000 meter persegi sama dengan 35 meter persegi. 35.000 meter persegi. Dan untuk KB ketinggian bangunan ini eh, setinggi 8 lantai. Dan untuk KD-nya ini 30% atau 3.000 meter persegi. Dan untuk KTB-nya sendiri ini ada 55%, yaitu 5.500
meter persegi, dan ini pada wilayah tersebut merupakan tipe T dan PSLA ini merupakan tipe P. Untuk batas wilayahnya sendiri di sini pada bagian utara merupakan Jalan Lejen Suprapto, yaitu merupakan jalan besar, di mana jalanan tersebut cukup padat pada jam-jam tertentu. Sedangkan untuk Jalan Cempaka Putih Barat 2 ini pada bagian selatan ini cukup tidak terlalu ramai karena ini merupakan jalan pemukiman warga. Dan pada arah barat ini merupakan Jalan Cempaka Putih Raya yang dimana ini jalan utama dari Jalan Cempaka, lanjutan dari bagian Jalan Lejen Suprapto yang merupakan jalan besar. Dan pada bagian Jalan Cempaka Putih Raya ini cukup ramai. Dan yang terakhir ini pada arah timur merupakan Jalan Cempaka Putih Barat 1, yang dimana jalanan tersebut tidak terlalu ramai karena merupakan jalan dari pemukiman warga sekitar. Selanjutnya di sini ada analisis manusia dan budaya. Untuk kondisi dari lokasi tersebut di sini yang poin pertama ini ada tempat tinggal yang berwarna biru, yang dimana di sini ada pemukiman non klaster dan juga klaster. Dan untuk poin kedua di sini ada kebutuhan dan fasilitas yang merupakan yaitu kebutuhan bersosial dan juga transportasi untuk sehari-hari. Dan yang poin ketiga di sini ada kewajiban dan pekerjaan, yaitu merupakan kewajiban untuk beribadah dan juga pekerjaan. Dan yang untuk tanggapannya sendiri ini yaitu memberikan fasilitas pada tiap kalangan untuk tempat tinggal. Dan pada tanggapan untuk kebutuhan dan fasilitas adalah dengan mendesain bangunan kekinian dan penyediaan halte. Dan untuk poin ketiga ini tanggapannya adalah penempatan ruang ibadah dan pekerjaan. Selanjutnya di sini ada analisis visioning, yaitu analisis yang memecahkan masalah untuk kedepannya. Di sini pada permasalahan masa kini yaitu tahun 2020, yang dimana masalah tersebut terdapat masalah seperti banjir, kemacetan, energi tak terbarukan untuk pemakaian energinya, dan polusi udara, dan yang terakhir kepadatan penduduk. Untuk tanggapannya sendiri di sini yaitu mendesain bangunan hijau, seperti untuk merespon pada permasalahan banjir dan mendesain ruangan yang luas untuk kegiatan dalam ruang, yaitu merespon untuk kemacetan, di mana orang jadi lebih berkegiatan pada dalam ruangan. Dan di sini selanjutnya ada pemakaian energi terbarukan dan membuat lingkungan yang lebih sehat untuk desain bangunan hijau dan penerapan kota hijau. Selanjutnya ada analisis pencapaian. Untuk analisis pencapaian ini pada arah timur yaitu terdapat halte Pasar Cempaka Putih sejauh 200 meter. Dan selanjutnya ada gerbang tol Cempaka Putih sejauh 2,9 km dan ada stasiun LRT Equestrian sejauh 5,3 km. Dan pada arah barat ada halte Rawa Selatan sejauh 300 meter dan ada stasiun Pasar Senen sejauh 2,1 km. Dan selanjutnya ada analisis sirkulasi. Pada keterangan di sini untuk warna hijau yaitu lokasi tapak, untuk warna biru merupakan jalan pedestrian, untuk warna oranye merupakan jalan besar, dan warna kuning merupakan jalan kecil. Pada arah utara merupakan Jalan Lejen Suprapto, yaitu merupakan jalan besar, yang dimana jalan tersebut jalannya cukup ramai untuk jam-jam tertentu seperti jam pulang kantor ataupun berangkat kantor. Dan untuk arah selatan merupakan Jalan Cempaka Putih Barat 2, yaitu terusan dari Jalan Cempaka Putih Barat 1 yang memasuki area pemukiman warga. Dan pada arah barat merupakan Jalan Cempaka Putih Raya yang terusan dari jalan besar Jalan Lejen Suprapto. Jalan di sini cukup ramai karena terusan dari jalan besar. Dan untuk yang terakhir di sini pada arah timur merupakan Jalan Cempaka Putih Barat 1 yang memasuki area pemukiman warga. Jalan di sini cukup sepi karena area pemukiman warga. Untuk tanggapannya sendiri yaitu mendesain jalan pedestrian senyaman mungkin untuk pejalan kaki seperti penempatan pepohonan dan memberikan kenyamanan layanan transportasi seperti tempat pemberhentian atau pemberangkatan transportasi umum atau halte. Selanjutnya ada analisis site entrance. Di sini untuk analisis sendiri saya membuat analisis dengan dua tipe, yaitu untuk tipe pertama di sini kelebihannya yaitu poin pertama main entrance masuk ke set merespon kepadatan kendaraan. Untuk poin kedua
Arah sirkulasi mengikuti jalan utama. Untuk poin ketiga, sirkulasi mudah. Nah, untuk kekurangannya sendiri di sini pada tipe 1 dapat menimbulkan kemacetan jika lalu lintas sedang padat. Selanjutnya, untuk tipe kedua di sini kelebihannya pada poin 1 main entrance masuk ke set merespon kepadatan kendaraan. Dan poin kedua, arah sirkulasi masuk ke dalam jalan lain. Dan poin ketiga, sirkulasi mudah dan mengurangi kemacetan jalan utama. Untuk kekurangannya sendiri, komposisi sirkulasi yang monoton. Karena pada sirkulasi ini, pada bagian samping side. Selanjutnya ada analisis matahari. Pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, pada pukul 8 lokasi tapak cukup sejuk karena matahari masih terlarang oleh bangunan sehingga ada sedikit bayangan yang masuk ke lokasi tapak. Untuk tanggapannya sendiri, memaksimalkan pencahayaan alami dan balkon hijau agar cahaya masuk tidak terlalu panas. Pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, lokasi tapak sangat panas karena matahari di atas sehingga tidak ada bayangan yang masuk ke lokasi tapak. Untuk tanggapannya sendiri, pemakaian panel surya pada atap bangunan untuk mengurangi pemakaian energi tak terbarukan. Untuk pukul 16 waktu Indonesia Barat, lokasi tapak cukup panas karena bangunan di sekeliling tapak tidak terlalu tinggi, sehingga tidak ada bayangan yang masuk ke lokasi tapak. Untuk tanggapannya sendiri yaitu penggunaan sun shading atau secondary skin untuk mengurangi radiasi matahari yang masuk secara berlebihan. Selanjutnya ada analisis arah angin, yaitu untuk data BMKG sendiri. Di sini pada info BMKG kecepatan angin di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta bahwa nilai rata-rata kecepatan anginnya mencapai 10 km per jam yang berasal dari barat ke arah timur. Untuk kondisi tapaknya sendiri, pada kondisi tapak terlihat pada arah selatan, timur, dan barat. Terdapat banyak bangunan sedangkan untuk arah utara merupakan jalan besar sehingga potensi angin masuk dari arah barat daya dan utara. Untuk tanggapannya sendiri, pembuatan vegetasi pada arah angin bertujuan untuk memfiltrasi udara yang masuk ke daerah tapak agar udara lebih bersih dan sehat, sehingga memberi rasa nyaman kepada penghuni. Selanjutnya ada analisis kebisingan. Untuk keterangan di sini, warna merah merupakan kebisingan tinggi, warna oranye merupakan kebisingan sedang, dan warna kuning merupakan kebisingan rendah. Untuk kondisi dari tapak tersebut, untuk arah utara merupakan jalan besar dengan kondisi yang cukup padat pada jam-jam tertentu. Untuk arah utara di sini kebisingan tinggi. Dan untuk arah selatan merupakan perumahan dengan kebisingan yang rendah. Dan arah timur merupakan daerah perkantoran yang gedungnya cukup jauh dari tapak tersebut, merupakan kebisingan rendah. Dan yang terakhir ada arah barat yaitu Jalan Raya Cempaka, terusan dari jalan besar arah utara. Di sini dengan tingkat kebisingan yang sedang. Untuk tanggapan arah utara yaitu menjauhkan bangunan dari arah jalan. Untuk tanggapan arah selatan yaitu membiarkan vegetasi di sekeliling bangunan. Untuk tanggapan arah timur yaitu pemakaian fasad pada bangunan, sehingga menjadi daya tarik dari lingkungan sekitar. Dan untuk tanggapan arah barat yaitu menambah vegetasi di sekeliling bangunan, karena kebisingan di sini cukup sedang. Selanjutnya ada analisis vegetasi. Untuk warna hijau lumut yaitu merupakan pohon-pohon besar. Dan untuk warna hijau tua merupakan pohon-pohon sedang. Dan untuk hijau muda merupakan tanaman hias. Nah, untuk pohon-pohon besar di sini fungsinya itu sebagai penghawaan, sehingga di sekitar area tapak tersebut menjadi sejuk. Dan untuk fungsi dari pohon-pohon sedang yaitu sebagai filtrasi udara, sehingga udara yang masuk dari luar tapak ke dalam yaitu udara yang bersih dan sehat. Dan untuk fungsi dari tanaman hias yaitu sebagai keindahan di sekeliling tapak. Selanjutnya ada analisis view dari dalam tapak ke luar tapak. Pada arah utara merupakan Jalan Lejen Suprapto, yang dimana merupakan jalan besar. Dan arah barat merupakan Jalan Cempaka Putih Raya dengan kondisi ada beberapa UKM, yaitu terusan dari Jalan Lejen Suprapto. Dan untuk arah selatan merupakan Jalan Cempaka Putih Barat, terusan dari Jalan Cempaka Putih Barat 1, yang dimana untuk arah selatan ini merupakan daerah pemukiman warga sekitar. Dan untuk arah timur merupakan arah masuk dari perkantoran. Selanjutnya analisis view dari luar tapak ke dalam tapak. Untuk arah utara merupakan Jalan Lejen Suprapto, di mana di sini dapat kita lihat merupakan tampak depan dari bangunan
yang terdapat beberapa pohonan dan tanaman hias. Dan arah barat merupakan Jalan Cempaka Putih Raya. Di sini terdapat beberapa pohonan yang cukup besar. Dan untuk arah selatan, yaitu Jalan Cempaka Putih Barat 2, terdapat pohon yang sangat besar yang menutupi bangunan di dalam tapak. Dan untuk arah timur merupakan Jalan Cempaka Putih Barat 1, di mana seluruh bangunan dari dalam tapak di sini dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya ada analisis ketinggian bangunan. Untuk kondisi lokasi saya cenderung dikelilingi bangunan dengan tingkatan yang rendah. Untuk bangunan tingkatan tinggi hanya beberapa saja. Seperti pada bagian belakang lokasi tapak tersebut, di sini merupakan tingkatan yang rendah. Dan pada samping lokasi tapak merupakan bangunan dengan tingkatan yang lebih tinggi. Untuk tanggapannya sendiri, penggunaan sun shading secondary skin seperti penanaman pohon rambat pada bangunan pada bagian yang dikelilingi bangunan tingkat rendah. Untuk analisis kontur sendiri, di sini terdapat potongan menyamping pada lokasi tapak dengan kondisi tapak bangunan yang sedikit menurun dari arah samping. Tanggapannya sendiri, penempatan area basement untuk bagian yang menurun dan menjadikan beberapa area resapan. Nah, selanjutnya ada analisis drainase. Di sini pada keterangan warna hijau merupakan lokasi tapak, dan warna oranye merupakan bak penampungan, dan warna merah merupakan riol kota. Dan yang terakhir warna biru merupakan kali hutan kayu, yaitu merupakan kali yang di sekeliling area tapak tersebut. Untuk tanggapannya sendiri, pembuatan resapan untuk menampung air hujan dan beberapa bak penampungan bertujuan untuk menampung dan mengelola grey water yang akan dikirim ke riol kota. Selanjutnya yang terakhir ini ada analisis SWOT. Yang pertama ini ada strength, yaitu kekuatan atau poin internal yang mendukung lokasi tapak, seperti terletak di pemukiman padat penduduk, sehingga mendukungnya pembuatan mixed use building karena ada tempat tinggal berupa apartemen. Poin kedua, ada set mudah dijangkau untuk fasilitas umum. Poin ketiga, ada fasilitas sekitar cukup mendukung. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, yaitu poin internal yang melemahkan keuntungan lokasi tapak, seperti berbatasan dengan jalan besar sehingga sangat memicu kebisingan. Pada poin kedua, kurangnya penghalang bayangan sehingga panas mudah masuk ke area bangunan. Selanjutnya ada opportunity, yaitu peluang atau poin eksternal yang mendukung lokasi tapak, seperti dapat menjadi pusat bisnis dan komersial dalam pembangunan mixed use ini, dan membuat area public space di dalam set menjadi daya tarik dari bangunan tersebut, dan membuat bangunan hijau sebagai wajah baru kota Jakarta. Dan yang terakhir ini ada threat atau ancaman, yaitu poin eksternal yang dapat menjadi masalah di lokasi tapak kemudian hari. Di sini pada poin threat ini, kota Jakarta merupakan kota dengan potensi padat penduduk, tarif ekonomi yang tinggi, dan perubahan bangunan pada kota yang banyak menggunakan high-rise building. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.